di atas. Inventarisasi buku, bahan pustaka yang telah dimiliki oleh perpustakaan, baik yang diperoleh dengan cara pembelian, hadiah, hibah, tukar-menukar, atau pinjam-meminjam, harus dicatat ke dalam buku induk atau buku inventarisasi perpustakaan. Hal ini dimaksud untuk memudahkan dalam menyusun laporan mengenai perkembangan koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan. Adapun kegiatan inventarisasi ini mencakup memasukkan ke buku induk dan memberikan stempel kepemilikan atau hak milik. Inventarisasi bahan pustaka merupakan suatu kegiatan pencatatan setiap bahan pustaka yang diterima oleh suatu perpustakaan ke dalam buku induk atau buku inventaris perpustakaan, menyangkut semua data bibliografi yang sesuai dengan kebutuhan pelaporan dan database sebagai tanda bukti perbendaharaan atau pemilikan. Inventarisasi merupakan tahap paling awal dalam pengelolaan bahan pustaka. Manfaat dari kegiatan inventarisasi ini yaitu memudahkan pustakawan dalam merencanakan pengadaan koleksi pada tahun berikutnya, memudahkan pustakawan melakukan pengawasan terhadap koleksi yang dimiliki, memudahkan pustakawan dalam menyusun laporan tahunan tentang perkembangan koleksi yang dimiliki. Klasifikasi adalah penggolongan atau pengelompokan buku berdasarkan subjek atau isi bahan pustaka yang bersangkutan. Dengan dasar ini, maka bahan pustaka yang subjeknya sama akan berdekatan atau berada pada rak yang sama apapun bentuk bahan pustaka tersebut. Dengan demikian, klasifikasi ini berguna untuk mempermudah pengguna maupun pustakawan dalam penelusuran informasi atau pencarian bahan pustaka di rak. Sistem klasifikasi yang paling banyak digunakan di perpustakaan sekolah adalah sistem klasifikasi persepuluhan DDC atau Dewey Decimal Classification. Sistem ini mengelompokkan bahan pustaka berdasarkan subjek dengan notasi angka persepuluhan. Pengelompokan pertama disebut kelas utama dengan 10 kelompok atau 00 sampai 900. Kemudian masing-masing kelompok pada kelas utama ini dibagi lagi menjadi subjek yang lebih kecil yang disebut divisi atau 000 sampai 990. Dari subjek yang kecil ini dibagi lagi menjadi subjek yang lebih kecil yang disebut subdivisi, yaitu 000 sampai 999. Subdivisi ini dapat dibagi lagi menjadi pembagian yang lebih rinci yang disebut bagan lengkap. Bagi perpustakaan sekolah, disarankan cukup menggunakan buku pengantar klasifikasi persepuluhan Dewey yang disusun oleh Toa Hamokonda dan JNB Tairas sebagai pedoman pengklasifikasian. Katalogisasi adalah proses pembuatan daftar pustaka seperti buku, majalah, film mikro, dan sebagainya milik suatu perpustakaan. Daftar ini berfungsi untuk mencatat koleksi yang dimiliki, membantu proses temu balik, dan mengembangkan standar-standar bibliografi internasional. Bentuk daftar pustaka ini bermacam-macam, seperti katalog cetak, katalog berkas, katalog kartu, maupun katalog elektronik yang lazim disebut sebagai OPAC, Online Public Access Catalog. Perpustakaan sebagai suatu sistem informasi berfungsi menyimpan pengetahuan dalam berbagai bentuk serta pengaturannya sedemikian rupa sehingga informasi yang diperlukan dapat diketemukan kembali dengan cepat dan tepat. Untuk itu, informasi yang ada di perpustakaan perlu diproses dengan sistem katalogisasi.
Adapun sistem katalogisasi yang dikembangkan mengalami berbagai tahap. Penyeragaman peraturan katalogisasi, perkembangan terakhir yang sampai sekarang masih digunakan untuk pedoman katalogisasi secara internasional adalah Anglo-American Cataloging Ruler 2. Sedangkan perpustakaan mempunyai bentuk fisik katalog yang bermacam-macam. Yang pertama, katalog kartu ukuran 7,5 cm dikali 12,5 cm. Yang kedua, katalog berkas ukuran 10 cm dikali 20 cm. Yang ketiga, katalog cetak atau katalog buku. Yang keempat, katalog opak, online public access katalog. Shelving adalah kegiatan penjajaran koleksi ke dalam rak atau tempat koleksi berdasarkan sistem tertentu. Kegiatan ini merupakan langkah terakhir dari proses pengolahan bahan pustaka. Tujuannya agar koleksi dapat ditemukan dengan mudah dan dapat dikenali oleh pengguna atau pustakawan. Sistem penjajaran koleksi ke dalam rak ada dua macam. Yang pertama berdasarkan jenis, yaitu disusun berdasarkan jenis koleksi dalam bidang apapun dijadikan satu susunan. Yang kedua berdasarkan sandi pustaka atau call number, yaitu disusun berdasarkan urutan nomor kelas sesuai dengan tata susunan koleksi. Sistem ini cocok untuk penjajaran koleksi buku teks. Dalam penjajaran buku ini perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, rak tidak diisi penuh untuk memudahkan penambahan dan pergeseran. Yang kedua, digunakan standar buku. Yang ketiga, buku tidak disusun berlapis atau ditumpuk. Yang keempat, rak hendaknya mudah dipindahkan. Yang kelima, dan desain rak hendaknya disesuaikan agar sirkulasi udara baik.